Yuk, Sobat Receh. Selamat datang di Story Receh ID, channel yang bikin kalian ngakak dulu, mikir belakangan. Di sini ada cerita-cerita receh yang kadang absurd, kadang relate, tapi dijamin bikin mood naik. Siap-siap, ya, karena cerita kali ini dijamin bakal bikin kamu ngakak sampai lupa utang. Langsung aja, let's go ke ceritanya. Setiap malam, suara gaduh dari rumah sebelah selalu terdengar. Teriakan seorang ibu yang memarahi 3 anaknya yang masih kecil-kecil menggema, diselingi tangisan dan tawa yang bersahutan. Dari balik dinding, Pak Surya hanya bisa mendengar, merasa iba sekaligus penasaran. Ia tahu pria penghuni rumah itu, Mas Rian, adalah sosok ayah yang bekerja keras dari pagi hingga sore sebagai karyawan di sebuah pabrik. Namun, anehnya, ia tidak pernah mendengar Rian ikut marah di tengah kekacauan itu. Bahkan, suara Rian lebih sering terdengar lembut saat berbicara dengan anak-anaknya. Pak Surya sering membayangkan bagaimana sulitnya menjadi Rian, seorang ayah yang harus menghadapi hiruk-pikuk 3 anak kecil setelah seharian bekerja. Tapi, bukannya ikut kesal atau lelah, Rian tampak selalu tenang. Ia tetap menyempatkan waktu bermain dengan anak-anaknya di sore hari atau sekadar membantu istrinya mempersiapkan makan malam. Rasa penasaran Pak Surya memuncak suatu pagi ketika ia melihat Rian sedang menyiram tanaman di depan rumah dengan wajah santai. Daun-daun tanaman yang segar terlihat menjadi bukti rutinitas pagi Rian sebelum berangkat kerja. Dengan senyum lebar, Pak Surya mendekati tetangganya itu dan berkata, "Imas, kok sampean bisa sabar banget sama anak-anak? Tiap malam saya dengar rumah ramai, tapi sampean nggak pernah ikut-ikutan marah. Apa resepnya?" Rian terkekeh sambil mengusap tengkuknya. "Resepnya? Saya tidur, Pak." Pak Surya tertegun sejenak mendengar jawaban itu, lalu tertawa keras. Jawaban yang sederhana, namun penuh makna. Ternyata, cara Rian menjaga kesabarannya adalah dengan menyadari bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan emosi. Kadang, istirahat adalah solusi terbaik untuk tetap waras menghadapi kekacauan. Sore harinya, di taman dekat sekolah, Fahri, anak sulung Rian, bertemu dengan sahabatnya, Randy yang selalu penuh canda. Hari itu, Fahri dengan wajah ceria berkata, hai, kemarin aku dapat ranking 1 di kelas, loh." Randy menatap temannya dengan datar. "Siapa?" Fahri, meski tahu Randy bercanda, tetap menjawab, saya lah." Namun, Randy membalas dengan santai, siapa yang tanya?" Fahri terdiam, wajahnya antara jengkel dan bingung, sementara Randy tertawa kecil sebelum meninggalkan taman. Namun, keesokan harinya, giliran Randy yang mendatangi Fahri dengan senyum bangga. "Friend, hari ini aku dikasih uang saku 100.000 sama ayahku." Fahri yang masih kesal dengan kejadian kemarin, balas berkata, siapa?" "Sayalah," jawab Randy dengan penuh percaya diri. Fahri tersenyum kecil, lalu menjawab santai, siapa yang peduli?" Kini giliran Randy yang terdiam dengan wajah masam sebelum pergi meninggalkan taman. Fahri hanya tersenyum puas sambil bergumam, "Kita impas sekarang." Di rumah, suasana makin terasa hangat seiring senja yang beranjak. Agus, anak kedua Rian, duduk di ruang tengah dengan medali perunggu yang masih menggantung di lehernya. Cahaya sore yang masuk melalui jendela menyoroti logam itu, membuatnya tampak lebih bersinar dari biasanya. Meski hanya perunggu, baginya medali itu adalah lambang perjuangan yang tak tergantikan. "Agus, kamu luar biasa," ujar ayahnya lagi sambil tersenyum lebar. Ia lalu duduk di sebelah Agus dan menggoyangkan bahunya dengan ringan, menambahkan kehangatan dalam suasana. "Kamu tahu, nggak semua orang bisa punya keberanian buat ikut lomba, apalagi sampai menang." Ibunya, yang baru saja datang membawa teh hangat untuk semua, ikut menimpali. "Benar kata ayahmu, Nak. Kami nggak peduli peringkatnya, yang penting kamu berani maju dan memberikan yang terbaik. Itu jauh lebih penting." Ibunya menambahkan, "Kami bangga sekali padamu, Nak. Kamu sudah mengharumkan nama keluarga." Agus tersenyum kecil sambil menggaruk kepala. Ia menikmati momen itu tanpa banyak kata. Namun, di tengah kegembiraan, ibunya tiba-tiba bertanya dengan nada ingin tahu, ngomong-ngomong, Gus, berapa jumlah peserta lomba tadi?" Wajah Agus berubah. Ia menunduk sebentar sebelum menjawab pelan, 3, Bu." Agus hanya bisa tersenyum malu, sementara suasana kembali ramai dengan canda dan tawa. Bagi keluarga itu, apapun hasilnya, mereka tetap bangga pada usaha Agus. Karena,
Seperti yang sering dikatakan ayahnya, kemenangan bukan soal peringkat, tapi soal keberanian untuk mencoba. Suatu sore, Fahri duduk di ruang tamu sambil memainkan mainan barunya. Pak Rian, yang baru pulang kerja, duduk di sebelahnya sambil melepas sepatu. Tiba-tiba, Fahri berkata, "Ya, aku mau beli es krim, tapi uangku kurang. Boleh pinjam uang ayah?" Pak Rian menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada bijak, Fahri, tahu nggak? Ayah punya trik rahasia buat dapat uang tanpa kerja." Fahri langsung menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Serius? Ya? Apa triknya?" Pak Rian mengeluarkan sebuah koin dari saku celananya. "Ini koin ajaib ayah. Kalau kamu menggosoknya 3 kali, koin ini bisa jadi uang 100.000. Mata Fahri makin besar. "Beneran, ya?" Pak Rian mengangguk. "Iya. Tapi cuma ayah yang tahu caranya. Kalau kamu mau, ayah bisa tunjukkan, asal kamu janji bakal bantu ayah cuci mobil minggu ini." Fahri mengangguk semangat. "Janji, ya. Ayo tunjukkan." Pak Rian memegang koin itu dengan gaya misterius, menggosoknya 3 kali, lalu dengan cepat menyelipkannya kembali ke sakunya. Dia lalu mengambil dompetnya, mengeluarkan selembar uang 100.000, dan menyerahkannya ke Fahri. "Lihat, jadi uang, kan?" Fahri terpana. "Wah, hebat banget, ya. Besok aku juga mau coba gosok koin ajaib ayah." Pak Rian hanya tertawa kecil. Esoknya, Fahri benar-benar mencoba trik itu. Dia menggosok koinnya 3 kali di depan Pak Rian sambil berkata, ya, aku sudah gosok, mana uangnya?" Pak Rian tersenyum, lalu berkata, koinnya memang ajaib, nak. Tapi cuma bekerja kalau ayah yang pegang." Fahri menatap ayahnya dengan kesal, lalu berkata, berarti ini bukan koin ajaib, ya? Ini ayah yang pelit." Pak Rian tertawa terbahak-bahak sambil berkata, bukan pelit, Fahri. Ayah cuma pintar." Pagi itu, suara ayam berkokok terdengar nyaring di halaman belakang rumah. Fahri perlahan membuka matanya, lalu menguap lebar sambil merapikan selimut. Dengan langkah malas, ia berjalan keluar kamar menuju dapur, di mana Pak Rian sudah sibuk menyiapkan kopi. "Pak Rian, yuah, akhirnya bangun juga anak ayah yang malas ini. Kok bisa bangun pagi hari ini? Biasanya susah banget." "Fahri, itu gara-gara ayam di belakang rumah, ya. Kokoknya berisik banget, sampai aku nggak bisa tidur lagi." "Pak Rian, ayam itu memang alarm alami. Tapi, nak, ayah penasaran, deh. Kamu tahu nggak kenapa ayam kalau berkokok itu pasti sambil merem?" "Fahri, mungkin karena mereka ngantuk, ya?" "Pak Rian, bukan. Coba tebak lagi." "Fahri, karena mereka malu kalau dilihat kokokannya jelek?" "Pak Rian, bukan juga, nak. Jawabannya adalah karena ayam itu sudah hafal, jadi nggak perlu baca saat berkokok." "Fahri, iya itu jawabannya bikin aku pengen tidur lagi." "Wah, sobat receh, udah selesai aja nih ceritanya. Tapi tenang, recehnya nggak bakal habis kok. Kalau kalian ngakak, jangan lupa kasih jempol biar makin semangat uploadnya. Kalau nggak ngakak ya udah kasih jempol juga, kan gratis. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita kocak lainnya. Share juga ke geng receh kalian, biar ketawanya rame-rame. Sampai ketemu lagi, dan ingat, hidup boleh serius, tapi cerita tetap receh.